وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan surat ayat Al-Quran dari Saudara Zufar Maulana. Semoga yang membacakan dan juga yang mendengarkan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Asosiasi Psikologi Islam.
Ya. Selamat datang kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Bagus Riono MA Psikolog yang baru bergabung bersama kami. Selanjutnya saya persilakan sambutan dan penjelasan singkat mengenai Islamic Psychology Class oleh Bapak Ilhamuddin Nukman MA selaku Ketua Umum Asosiasi Psikologi Islam se-Jawa Timur. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita bersama, Asosiat Profesor Bapak Bagus Riono. Yang saya muliakan sesepuh dan bini sepuh kami, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar Psikologi Asosiasi Psikologi Islam Jawa Timur. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam Jawa Timur, dan yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini juga malam hari ini saya bahagia sekali karena ada sahabat-sahabat kami dari API Sumatera Utara yang juga bergabung di dalam kegiatan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan silaturahimnya untuk bergabung bersama kami di API Jawa Timur. Yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, peserta Stadium General Psikologi Islam from Theory to Action yang hari ini kita laksanakan Bapak Ibu sekalian, dan perlu kami sampaikan tentang beberapa hal. Pertama, bahwa kegiatan kali ini merupakan pembukaan dari rangkaian kuliah atau kelas psikologi Islam atau yang kami singkat menjadi IPC, Islamic Psychology Class, yang dilaksanakan oleh Asosiasi Psikologi Islam Wilayah Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami di API Jawa Timur benar-benar termotivasi untuk memulai kajian dari dasar. Meskipun kalau menurut guru kami Prof. Bagus Riono, ini sesungguhnya sudah lagi tidak dari dasar, tapi karena ini sudah melangkah jauh lebih maju dari apa yang diharapkan. Tapi prinsipnya yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa Stadium General ini baru permulaan. Karena setelah ini akan ada kelas-kelas lanjutan yang dilaksanakan per 2 minggu kaitannya dengan psikologi Islam. 2 minggu pada tanggal 1 nanti akan ada kelas pertama untuk psikologi Islam, Bapak Ibu sekalian, dan temanya luar biasa. Nanti kami mohon bantuan dari rekan-rekan bidang pengembangan keilmuan dan profesi untuk bisa nanti menyuarakan atau menginformasikan lebih jauh kegiatan kita pada pekan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya belajar psikologi Islam itu tidak hanya cukup dengan semangat saja, tapi juga kita harus punya ilmunya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa ilmu yang kita dapatkan benar-benar benar adanya, baik dari aspek teori, metodologi, sampai dengan filosofinya, maka kita juga harus mendapatkannya dari para ahlinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islamic Psychology Class atau yang kami singkat menjadi IPC ini, kami undang para ahlinya, para pakarnya untuk bicara psikologi Islam. Mengapa itu perlu? Karena kami berpikir bahwa untuk bisa menyiarkan atau menyebarluaskan psikologi Islam, maka kita butuh ilmu yang berbobot dari para pakar yang berkualitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya mengapa kok pada malam hari ini kami mengundang Prof. Bagus Riono untuk menjadi pemateri Stadium General ini? Karena kami berpikir bahwa Pak Bagus Riono adalah salah satu dari sekian banyak pakar psikologi Islam yang ada di Indonesia, dan benar-benar
fokus dan bersemangat untuk menyebarkan psikologi Islam di Indonesia, bahkan di internasional. Karena itu semangat yang disampaikan, yang dilaksanakan oleh Pak Bagus Riono, itu kami jadikan sebagai spirit lanjutan agar kegiatan ini dapat terus berlanjut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang ingin kami sampaikan bahwa kami dari pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam Jawa Timur sangat berharap bisa berkolaborasi dengan berbagai pengurus wilayah API dari seluruh Indonesia, kemudian Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia dari berbagai wilayah, dari seluruh wilayah Indonesia, untuk bergabung bersama kami dalam kegiatan Islamic Psychology Class ini. Kami sengaja tidak membatasi IPC ini tidak hanya untuk wilayah Jawa Timur, karena kami berniat bahwa psikologi Islam ini harus dipelajari juga oleh semua orang yang mau belajar psikologi Islam. Terima kasih untuk teman-teman di bidang pengembangan ilmu profesi. Dan sebagaimana ditampilkan, yang baru saja ditampilkan, mohon ditampilkan kembali. Ini adalah jadwal kita yang akan dilaksanakan dalam serial-serial selanjutnya. Di Asosiasi Psikologi Islam Jawa Timur, kami memiliki 3 level pembelajaran psikologi Islam. Ada yang basic level, kemudian intermediate level, sama advanced level. Masing-masing ada pembedanya. Pada basic level kita menguatkan paradigma psikologi Islam kita, mulai dari filosofi sampai dengan bagaimana kita memikirkan membangun teorinya. Pada level kedua kita mulai bicara dengan isu-isu yang lebih spesifik di intermediate dalam konsep pengembangan psikologi Islam. Pada level yang ketiga kita mulai bicara bagaimana pengembangan metodologi, kajian-kajian praktis, dan berlandaskan pada metode yang benar dalam psikologi Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mestinya kegiatan ini biayanya cukup lumayan tidak murah, tapi kami berpikir bahwa yang kami maksud di sini bukan biayanya Bapak Ibu sekalian. Yang kami inginkan di sini adalah semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar psikologi Islam. Oleh karena itu kami berpikir 150.000 sebagai biaya dasarnya itu sebenarnya tidak seimbang dengan apa yang kita bisa dapatkan dari proses pembelajaran ini. Tapi minimal ini bisa memfasilitasi teman-teman di kepanitiaan agar kegiatan ini bisa berkelanjutan. Kami juga bisa berharap ada banyak pihak yang bisa ikut terlibat berkontribusi dalam kegiatan ini dengan memberikan kontribusi lain, sumbangsi lain, sehingga kegiatan ini, syiar ini dapat berlangsung seterusnya dan kita semua dapat mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu yang kita pelajari melalui psikologi Islam ini. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa juga untuk mendaftar nanti pada tanggal 1 ada kita bicara tentang worldview psikologi Islam. Langsung Asosiat Profesor Dr. Samsudin Arif MA, beliau adalah ex officio dari koordinator INSIS, direktur INSIS. Kemudian nanti selanjutnya kami berharap kami bisa mengundang Prof. Mulia di Kartanegara untuk bicara filsafat Islam dan psikologi Islam, dan begitu juga seterusnya. Ada 4 tema yang kita bahas di basic level ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap ada banyak peserta yang terlibat, bukan hanya untuk saling berkontribusi, mendorong, memotivasi untuk belajar psikologi Islam, tapi juga untuk menjaga semangat bahwa kita semua perlu belajar, bukan hanya berpsikologi, tapi juga berislam. Dan kalau kita memadukan antara psikologi dan Islam, maka betapa luar biasanya kita belajar psikologi dengan landasan-landasan ajaran agama dari agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas hamdalah dan salawat itu kita semua mendapatkan keberkahan, manfaat dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, dengan sangat bahagia kami di API wilayah Jawa Timur berharap, berdoa semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan sangat baik dan lancar dan kita semua mendapatkan barokah manfaat ilmu dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus API wilayah Jawa Timur, terima kasih kepada Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, teman-teman pengurus di Departemen Bidang Pengembangan Keilmuan dan Keprofesian. Terima kasih telah menyusun kurikulum yang sangat bagus untuk pembelajaran psikologi Islamic Psychology Class yang kita laksanakan secara berkelanjutan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan atas joinnya pada malam hari ini. Semoga panjenengan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya,
tambah baik, dan rezeki kita diperluas dan diperlebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Associate Profesor Dr. Bagus Riono, MA Psikolog, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Hendra Capri, SPSI, selaku moderator. Beliau adalah alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga pernah mempublikasikan LKTIM se-Jawa Bali dan juara 1 di Universitas UNESA. Dan aktif di berbagai organisasi seperti LSO Kerohanian LISPA UMM, Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Psikologi, dan Menteri Kajian dan Strategi BEM UMM. Kepada Bapak Hendra Capri, SPSI, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena tiada kata yang pantas dan terhias yang terlepas dari bibir seorang hamba yang serba terbatas selain untaian syukur atas nikmat Allah yang maha luas sehingga kita tidak dapat menuliskannya di atas kertas. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pemuda yang cerdas, pemimpin yang tegas lagi tangkas, yang mampu mengarungi lautan perjuangan tanpa batas sehingga menghasilkan umat yang berkualitas dan penuh solidaritas. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memandu kegiatan Stadium General atau General Lecture pada malam hari ini dengan pemateri yaitu Bapak Associate Profesor Dr. Bagus Riono, MA Psikolog. Jadi sebelum saya masuk ke CV beliau dan materi, saya ingin menyampaikan pengumuman dari panitia menindaklanjuti. Jadi nanti teman-teman bisa mendaftar kegiatan Islamic Psychology Class itu dimulai nanti tanggal 1 untuk pemateri pertama yaitu Associate Profesor Dr. Samsudin Arif MA. Beliau merupakan peneliti INSIS dan dosen Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor. Ya, jadi nanti tahapannya adalah biayanya 150K. Nanti bisa ikut per materi, dari 4 materi tadi nanti bisa ikut per materi masing-masing 50K. Tapi kami sarankan untuk lebih menekan biaya agar bisa ikut langsung satu paket basic level, yaitu Core Concept of Islamic Psychology. Kurang lebih begitu ya. Baiklah, saya lanjut masuk ke materi. Jadi beliau ini Bapak Associate Profesor Dr. Bagus Riono, MA Psikolog. Beliau merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada, ya, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, dan beliau merupakan juga President of International of Association of Muslim Psychologists atau disingkat IAMP, dan beliau juga merupakan penulis dan peneliti aktif ya di berbagai materi yang berkenaan dengan psikologi secara umum maupun fokusnya kepada psikologi Islam, baik yang berkenaan dengan motivation, kepribadian, leadership, atau pengembangan dalam industri dan organisasi atau pengembangan organisasi. Dan sudah banyak juga beliau menerbitkan buku. Ya, teman-teman mungkin di sini juga sudah pernah membaca buku-buku beliau, yaitu yang paling terkenal dan sering saya temukan biasanya adalah buku tentang motivasi. Yang sampulnya biasanya warna hijau. Ya, dulu ketika di kampus juga saya sering baca buku itu dan menemukan buku beliau di berbagai toko buku. Gitu. Baiklah, kita temanya adalah pergerakan psikologi Islam, ya terutama. Jadi kita berharap psikologi Islam ini tidak hanya sekedar teori, tapi kita ingin lebih kepada aksi, agar kita dapat mengimbangi bagaimana psikologi mainstream atau psikologi barat telah berkembang pesat pada saat ini.
Tetapi kalau kita salah dalam menyikapi psikologi barat dan kita telan mentah-mentah, maka ini bisa menyebabkan hal yang buruk di kemudian hari bagi kita, apalagi kita sebagai muslim. Tentu kita sebagai muslim punya world view sendiri terhadap apa yang ada dalam diri kita. Karena manusia dalam kapasitas kita sebagai muslim tidak hanya dilihat sebagai physically, tapi juga kita dilihat sebagai pribadi yang memiliki jiwa atau kolbu. Yang itu jarang sekali disentuh dalam psikologi barat. Psikologi barat lebih mengedepankan pada logika, pada fisik yang dapat dilihat secara langsung atau melalui observasi dan sebagainya. Nah, beliau pada kesempatan kali ini akan mungkin lebih banyak membahas pada teori. Karena menurut beliau sendiri dalam beberapa diskusi, kalau soal aksi sudah terlalu banyak dan kita mungkin juga sudah sering menemui di lapangan. Jadi beliau nanti akan lebih banyak membahas kepada teori dulu, kita kilas balik teori-teori psikologi Islam, lalu bagaimana nanti kaitannya kita menerapkannya pada aksi-aksi di lapangan atau di tempat-tempat kita berkreasi atau berkarya di tempat lingkungannya masing-masing, baik dalam pekerjaan, baik pekerjaan negara maupun swasta dan sebagainya. Mungkin langsung saja saya persilakan Bapak Asosiat Profesor Dr. Bagus Sirwono, MA Psikolog, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu di sini dan juga di kalangan Asosiasi Psikologi Islam ini sebetulnya adalah asal muasal apa istilahnya itu tempat saya dulu juga berkiprah ya. Jadi kita sudah saling mengenal insya Allah. Nah, kemudian saya juga disodori judul di situ ya, dari From Theory to Action ya. Saya akan tunjukkan slide supaya lebih mudah di observasi apa yang saya bicarakan. Mohon izin share. Maaf. Baik. Jadi sebuah ilmu itu sebuah ilmu yang utuh ya, itu memiliki suatu bangunan yang sistemik ya. Suatu bangunan yang sistemik antara yang terdiri dari filosofi, kemudian nanti teori, kemudian metodologi dan juga aksi ya. Jadi kita sebagai bangsa ya secara umum ini, bangsa Indonesia ini, kalau saya amati ketika menekuni sebuah ilmu atau menerapkan sebuah ilmu itu belum konsisten ya, belum secara istiqomah menggunakan sistem keilmuan yang komplit, yang lengkap ya, sehingga saya menilai atau saya menghipotesiskan begitu, ini salah satu sebab kenapa kita dalam bidang ilmuwan cenderung mengekor atau cenderung mengikuti karya-karya yang ada di luar sana ya, baik terutama dari Amerika ya, tapi juga dari negara-negara maju yang lain. Nah, saya akan memulai dari satu permasalahan di sini ya. Dalam hal psikologi Islam ini juga saya memandang, saya mengamati ya, saya cermati selama ini tuh kebanyakan dari kita cenderung terjun pada praktek sebetulnya ya. Sementara bangunan teori itu kadang-kadang
belum dikonstruksi dengan lengkap, dengan utuh, ya, dengan komprehensif, tapi sudah kita praktekkan. Ya, nanti silakan di introspeksi masing-masing. Ya, saya sendiri juga pernah mengalami suatu dialog, ya, atau diskusi begitu, ya, bagaimana itu psikologi Islam itu nanti dalam prakteknya, tapi jarang atau belum ada yang wacana, ya, tentang bagaimana sih membangun suatu teori. Biasanya yang dianggap teori itu berupa mungkin kutipan ayat-ayat lepas atau hadis-hadis yang lepas begitu, ya. Itu dianggap sebagai teori, semacam dalil-dalil begitu. Nah, padahal teori itu sendiri, ya, dalam dunia keilmuan yang ilmiah itu sebetulnya memiliki sifat, karakteristik, ya, syarat begitu yang lebih dari sekedar kutipan dari ayat-ayat atau hadis tertentu, ya. Itu ayat-ayat itu harus dikonstruksi dulu dalam sebuah kerangka pikir, ya, yang tentu saja dilandasi suatu world view tertentu. Ini alhamdulillah pembicara berikutnya Ustadz Samsudin Arif ini sangat tepat, ya, juga Pak Mulyadi, Prof Mulyadi itu juga sangat istilahnya itu tekun, ya, serius begitu, ya, dalam keilmuan, dan juga sudah diakui di luar negeri. Kalau yang saya tahu di Brunei itu cukup lama beliau, ya. Ustadz Samsudin Arif juga lulusan Jerman dan sebagainya, sehingga sumber-sumber atau pembicara-pembicara yang akan berbicara di sini alhamdulillah itu bisa menjadi resource person yang berbobot, ya. Makanya nanti tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau bisa tidak hanya dikasih waktu 2 jam atau berapa, tapi secara continuous, ya, dijadikan pembimbing begitu, ya. Artinya kalau kita mau menekuni sebuah ilmu itu tidak bisa hanya mendengar ceramah atau seminar, ya. Ini harus betul-betul digeluti, ditekuni, ya, dalam proses pembelajaran tertentu, ya. Syukur-syukur kalau ada memang lembaga khusus yang memang spesialis mengajarkan psikologi Islam, tapi selama ini masih belum ada yang spesifik seperti itu. Yang berusaha banyak tapi belum ada karena masih kurikulumnya masih dalam proses pemikiran yang belum tuntas. Tapi sebagai pembimbing, jadi kalau nanti para mahasiswa atau para dosen yang ingin ambil program dokter dan sebagainya, bapak-bapak tadi, Pak Ustadz Samsudin Arif dan Prof Mulyadi itu pantas menjadikan pembimbing gitu, ya, supaya kita betul-betul mendapatkan ilmu yang berbobot gitu untuk membangun teori ataupun nanti aplikasi dari psikologi Islam. Baik, nah saya akan masuk ke dalam materi yang berangkat dari permasalahan ini. Jadi sebetulnya apa sih teori itu, ya? Kenapa kita selalu punya sikap atau pandangan bahwa jangan teori-teori melulu, prakteknya bagaimana gitu, ya. Jadi pernah satu saat saya ngajar di kelas gitu, mahasiswa S1. Saya sedang mengajar tentang teori motivasi, lalu mahasiswanya bertanya, "Pak, kalau prakteknya gimana?" Teori aja belum selesai dipelajari sudah minta praktek. Yang mau dipraktekkan apa gitu kan, saya tanya begitu. Anda nggak tahu nggak maksudnya teori itu apa? Nah, ini ada seorang ahli psikologi, ya, Kurt Lewin, ini mempunyai suatu pernyataan yang sangat terkenal, ya. There is nothing so practical than a good theory. Nah, ini gimana coba deh? There is nothing so practical than a good theory. Artinya antara teori dan praktek itu bukan dua hal yang terpisah, ya. Jadi sesuatu praktek yang baik itu
adalah wujud dari atau manifestasi dari suatu teori yang baik, ya. Suatu teori yang baik adalah suatu teori yang itu akan bisa dipraktekkan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi ini adalah satu kesatuan. Nah, ini yang harus kita pahami pertama kali. Jadi jangan sampai kita mendikotomikan ya teori dan praktek atau teori dan action, ya. Kalau kita pelajari ya tentang sejarah Indonesia ini, jadi ini sebetulnya sangat terkait juga dengan gerakan Indonesia Beradab nih ya. Saya tahu ada beberapa di sini yang juga terlibat di gerakan Indonesia Beradab ya. Jadi kenapa kita kok selalu dijajah ya? Itu karena kita nggak punya teori tentang kebangsaan, teori tentang kenegaraan itu nggak punya. Tapi para penjajah itu punya teori tentang penjajahan gitu ya. Kenapa kok kenapa kalau penjajah itu kok menggarap pelajaran sejarah? Kenapa yang digarap itu pelajaran sejarah? Karena sejarah itu adalah sumber motivasi, sumber identitas dari suatu bangsa. Ya, kalau bangsa itu mengenal sejarahnya, dia akan susah dijajah. Makanya dihilangkanlah sejarah itu dari memori suatu bangsa supaya bangsa itu mudah dijajah. Ya, ini teori. Kenapa Belanda itu menerapkan strategi divide et impera misalnya ketika menjajah Indonesia? Ini teori sosiologi ya, teori konflik, teori macam-macam ya, transdisiplin ya. Jadi kalau kita tidak memahami teori, kita tidak punya bekal teori, tidak punya dalam bahasa formalnya itu theoretical sensitivity, maka kita tidak akan pernah paham apa yang terjadi pada kita, apa yang terjadi pada bangsa kita, apa yang terjadi pada dunia, ya, apa yang nanti akan terjadi di masa depan, kita itu nggak akan tahu. Kita akan berada dalam kegelapan. Ya. Nah, dengan teori inilah maka seorang manusia atau sebuah bangsa itu akan bisa membuat perencanaan jangka panjang. Ya. Bahkan kita ini ya, kalau saya amati dari segi psikologi organisasi ya, psikologi manajemen ya, kita itu menggunakan istilah visi misi itu nggak tahu teorinya, sehingga muncul visi 2020, visi itu nggak sesuai dengan teori, itu hanya administrasi saja. Apa itu visi itu tidak kita ketahui. Kalau kita belajar misalnya satu aja buku, misalnya judul Peter Senge itu bicara tentang the fifth discipline ya. Jadi the fifth discipline itu bicara tentang bagaimana mendidik, mengembangkan ya para eksekutif itu untuk berpikir sistemik ya, berpikir teoritis ya, lalu bagaimana mengintegrasikan visi itu menjadi sumber inspirasi, penyemangat, sumber motivasi yang akhirnya nanti dia akan membawa organisasi itu menjadi organisasi yang maju. Itu teorinya luar biasa ya. Begitu. Jadi teori itu sebetulnya inti. Jadi kalau dalam bahasa Islamnya itu kan tasawur ya, tasawur itu pemahaman. Sementara kalau praktek itu tasaruf ya. Kualitas tasaruf itu akan ditentukan oleh kualitas dari tasawurnya ya. Pemahaman kita akan menentukan kualitas dari praktek kita. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi ini prinsip umum ya. Jadi kalau kita bicara psikologi Islam itu bukan berarti kita steril dari pemikiran-pemikiran yang beredar di khasanah akademik maupun khasanah keilmuan yang lain ya. Cuman kita memiliki sudut pandang yang berbeda dan kita punya saringan yang berbeda sehingga kita bisa memilih di antara pemikiran-pemikiran itu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Tapi bukan berarti kita harus mulai dari nol ya. Kalaupun kita mulai dari nol ya kita tetap harus punya teori ya untuk membangun suatu bangunan keilmuan itu. Misalnya bagaimana sih belajar dari Quran itu juga harus ada teorinya. Ya. Teorinya itu bisa terkait dengan bahasa Arab, bisa terkait dengan filosofi misalnya makosid ya, bisa terkait dengan ilmu tafsir dan sebagainya. Jadi nggak bisa kita
belajar dari Quran tanpa suatu conceptual framework, tanpa suatu pemahaman tentang apa sih sebetulnya yang saya pelajari ini, apa sih sebetulnya maksud dari ayat ini, apa sih kaitan ini dengan kehidupan kita, bagaimana sih caranya kita memahami satu ayat misalnya gitu. Itu harus ada teori, ada konsepnya. Oke. Nah, ini yang harus kita sadarkan pada teman-teman kita ya, para ilmuwan di Indonesia ini, agar kita bisa minimal setara lah dengan para ilmuwan di negara lain. Lebih-lebih kalau kita betul-betul perspektif Islam itu kokoh ya, kuat, kita bisa akan lebih melampaui para ilmuwan-ilmuwan di negara-negara maju itu yang mereka perspektifnya itu sekuler pada umumnya ya, dan juga tidak apa istilahnya itu tidak memiliki kepekaan terhadap peran Allah yang gaib dalam fenomena kehidupan. Ya, kalau Islam kan di samping yang ilmiah juga ada peran Allah yang gaib yang itu tidak terbatas ya kekuasaannya. Sehingga seorang ilmuwan muslim yang betul-betul itu pasti akan jauh lebih unggul kalau dia serius dalam mempelajari ilmu. Dan terbukti dalam sejarah, kalau kita mempelajari sejarah, sebetulnya bangunan keilmuan yang sekarang ini berkembang di Barat itu adalah warisan dari pemikiran para ulama Islam di abad pertengahan. Ya, jadi ini bukan hanya omong kosong, bukan hanya menghibur atau memotivasi saja, tapi ini empiris ya, ada bukti empirisnya ya, yang bisa membuktikan bahwa argumen ini benar ya, gitu. Jadi para ulama itu kadang-kadang kita kalau bicara ulama itu kita hanya bicara masalah seolah-olah ilmu agama misalnya ya. Ilmu agama itu apa? Padahal kita nggak tahu agama itu apa saja, nggak tahu, tapi kita langsung mengotak gitu ya, para ulama itu kan ahli agama. Padahal yang namanya ulama itu dia ahli kedokteran, ahli kimia, ahli fisika, ya toh, ahli sosiologi, ahli sejarah, ahli ekonomi. Tapi karena disebut ulama, lalu kita bilang oh dia ahli agama. Lalu kita tidak mempelajarinya. Seolah-olah kalau kita orang ekonomi nggak usah belajar Ibnu Khaldun misalnya. Padahal Ibnu Khaldun itu jauh sebelum Adam Smith merumuskan tentang teori ekonominya, Ibnu Khaldun sudah lebih dulu. Dan bahkan Adam Smith itu kalau dicermati isi bukunya itu hanya sebagian dari pemikiran Ibnu Khaldun, ya. Dan seorang politikus senior dari Jerman yang kemarin barusan meninggal itu namanya saya lupa ya. Dia adalah politikus senior Jerman yang masuk Islam. Dia bahkan mengatakan bahwa penemu ilmu sosiologi itu Ibnu Khaldun, gitu ya. Penemu ilmu sejarah Ibnu Khaldun, gitu. Sementara penemu metode eksperimen itu Ibnul Haytham. Jadi kita harus tahu ya, harus tahu sejarah, harus tahu esensi, harus tahu sistem keilmuan itu sebelum kita mempraktekannya. Bahkan kalau dalam psikologi yang baru-baru ini muncul, Al-Balkhi ya, Al-Balkhi yang abad 8 itu ternyata kitabnya itu adalah kitab tentang terapi CBT yang menurut ilmu psikologi dianggap sebagai terapi yang paling modern sekarang. Dan insya Allah nanti Dr. Rania Awad ya, seorang psikiater dari Stanford University akan berbicara dalam International Islamic Psychology Short Course yang diselenggarakan UI dan IAMP dengan Triple IT ya, bagaimana Ibnul Haytham itu kitabnya itu bisa istilahnya hampir mirip ya dengan hasil karya psikolog zaman sekarang. Artinya apa? Ilmu itu sudah ada sejak dulu, gitu ya. Ibnu Haytham bahkan kalau menurut saya lebih advance karena dia sudah juga mengakui sisi spiritualitas, bukan hanya spiritualitas transpersonal tapi spiritualitas tauhid ya, bicara masalah Allah, bicara masalah hubungan kita dengan Allah ketika melakukan terapi itu. Nah, ini sebagai ilustrasi ya bagaimana kita itu kalau bicara masalah ilmu
seharusnya holistik, sistemik, ya, komprehensif, ya, tidak hanya parsial dan justru membanding-bandingkan atau mendikotomikan misalnya antara teori dan praktek gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan sedikit mengulas apa itu teori, nanti baru prakteknya kita bahas di bagian belakang ya. Apa sih teori itu ya? Teori itu adalah sesuatu yang bisa describe ya, mendeskripsikan, gitu. Istilahnya kalau dalam bahasa Al-Qur'annya mungkin mirip dengan nazar ya, afla yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bisa nggak kita mendeskripsikan unta itu seperti apa, atau langit bagaimana dia ditinggikan, gunung bagaimana dia ditegakkan, bumi bagaimana dia dihamparkan. Jadi itu describe, itu pertama, disiplin pertama dari suatu teori, baru fungsi pertama dari teori, mendeskripsikan apa sih yang sebetulnya terjadi ini. Gitu. Fenomena apa sih ini? Gitu. Apa saja yang ada di situ? Bagaimana sistem keterkaitannya gitu ya. Nah, lalu baru explain ya. Explain itu menjelaskan. Jadi kok bisa jadi gitu, kenapa? Ya. Kalau dalam bahasa psikologi banyak dikenal ada istilah antecedent ya. Ini kok bisa begini gimana? Ya. Kenapa kok Indonesia ini ekonominya nggak maju-maju? Ada yang bisa menjawab? Ya gimana mau bisa menyelesaikan masalah ekonomi kalau nggak tahu teori ekonomi? Ya, bagaimana bisa menyelesaikan masalah kemiskinan kalau nggak tahu tentang teori sosiologi, teori psikologi ya, psikologi, antropologi kemiskinan dan sebagainya ya. Jadi orang miskin itu bisa dijelaskan kenapa, sebabnya apa gitu. Oke. Kenapa orang Jepang nggak miskin padahal dia dibom atom? Indonesia kan malah merdeka. Perang Dunia Kedua itu Indonesia kan menang gitu. Jepang kalah, tapi kok Jepang maju ekonominya. Gimana menjelaskannya? Itu kalau nggak punya teori gitu. Bagaimana explain, nggak bisa describe aja, mungkin kita tidak terbiasa mendeskripsikan. Ya. Nah, baru kalau kita sudah bisa describe, bisa explain, baru kita bisa predict. Nah, predict ini mulai aplikasi ya. Ketika kita membuat perencanaan, misalnya rencana pembangunan jangka panjang, itu adalah sebuah prediksi. Ya. Kita menyusun kurikulum itu adalah sebuah prediksi juga. Karena apa? Karena kita akan membuat suatu desain ya yang ini punya tujuan. Kita membuat kurikulum itu nanti harapannya akan menghasilkan lulusan yang seperti ini, atau akan menghasilkan masyarakat ya yang seperti ini yang nanti akan dibangun oleh para lulusan kita. Ya, paling kita baru-baru aja itu kenal namanya learning outcomes gitu ya. Dan itu pun masih didiskusikan. Itu sebetulnya maksudnya apa sih learning outcome itu? Nah, gitu kan? Itu sudah prediction sebetulnya. Sebelum itu harus ada description dulu sebetulnya pendidikan itu untuk apa? Teori pendidikan itu apa? Ya. Lalu supaya kita bisa nah ini kembali ke sejarah. Kenapa sih dulu angkatannya Bung Karno itu anak-anak muda sudah bisa sedemikian cerdasnya dan memikirkan negara? Kenapa mereka bisa begitu? Itu explain, ya kan? Pendidikannya gimana sih dulu itu? Gitu kan. Nah, kita malah buat kurikulum dari angan-angan ya. Kurikulumnya dibuat hanya dari trending topik. Nah, ini nggak punya teori berarti, ya. Kurikulum itu harus dibuat berdasarkan sebuah riset ya, studi sejarah, studi mungkin eksperimen, mungkin studi apa istilahnya pilot project dan sebagainya, lalu didukung oleh suatu filosofi dan sebagainya, baru kita bisa menyusun kurikulum. Dengan kurikulum itu kita bisa memastikan atau merencanakan, mendesain masa depan. Kita bisa melahirkan alumni-alumni yang berkualitas, ya. Nah, sekarang kalau dalam khasanah psikologi kita lagi mabuk parenting ini, ya. Terakhir saya dengar ada feminist parenting, katanya
anak-anak itu jangan dibilang laki-laki atau perempuan, nanti suruh milih sendiri dia mau jadi laki-laki atau perempuan. Itu apa? Itu teori apa? Kita itu ikut-ikutan nggak tahu teorinya, ya, sehingga kita dijajah terus. Kalau kita tidak tahu teori, itu kita hanya akan menggunakan teorinya orang lain otomatis. Karena apapun yang kita lakukan itu ada teorinya. Oke? Makan itu aja teorinya, masa ada teorinya. Ya, kalau kita tidak punya teori, otomatis kita menggunakan teori orang lain. Nah, orang lain itu belum tentu baik hati. Orang lain itu punya agenda, apalagi dia penjajah. Ya, sehingga kita itu mudah sekali diaduk-aduk, diombang-ambingkan, dimanipulasi, ya, dan dikuasai. Oke, itu teori tentang misalnya demokrasi misalnya. Kita sudah punya bapak bangsa kita tuh cerdas-cerdas, ya, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ki Bagus Kusumo, ya, Wahid Hasim itu cerdas-cerdas sekali. Mereka bisa menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu luar biasa. Itu sebuah sebuah teori, itu suatu konsep, ya, tentang Indonesia sebagai negara yang luar biasa. Itu enggak ada negara lain yang punya konsep seperti Indonesia, ya. Oke, Pancasila itu luar biasa itu. Itu bukan hanya satu orang, itu tim, ya, yang menyusun, dan terjadi dialog, terjadi argumentasi-argumentasi yang akhirnya tersusun merupakan sebuah susunan yang tidak bisa diubah-ubah. Kalau kita kok tiba-tiba aja ada usulan mengubah, menyederhanakan, memotong dan sebagainya, kita nggak tahu dampaknya, ya, malah sampai harus nunggu orang demo dan sebagainya. Artinya kan para pemikir kita itu tidak paham teori. Pancasila yang itu sangat luar biasa, ya, bahkan orang-orang asing negara-negara lain itu sangat kagum dengan Pancasila itu. Kenapa Indonesia bisa kuat, ya? Begitu ada usaha mengubah, kok orang-orang yang kita anggap wakil rakyat itu begitu saja hampir mengesahkan itu. Itu artinya apa? Kita tidak melahirkan generasi yang cerdas, ya. Kita tidak melahirkan generasi yang menguasai konsep, ya. Tidak melahirkan generasi yang paham konsep. Jadi mereka hanya terombang-ambing terus, ya. Tidak bisa mempredik. Ya, jadi hanya konsumen, ya, follower, ya. Sekarang istilahnya kan ada follower, ada influencer, ada buzzer, aneh-aneh lagi itu. Lalu kita ikut-ikutan, ya. Wah, jadi influencer itu enak, ya. Cuman kerjanya cuman kayak gitu, gajinya banyak, anggarannya saja sampai sekian miliar, ya, untuk jadi influencer. Kita nggak tahu teorinya, hanya ikut-ikutan, ya udah diaduk-aduk oleh mereka yang punya teori, ya. Nah, kalau itu semua sudah kita kuasai, ya, mulai dari describe, ya, explain, lalu predict, baru kita bisa mengontrol. Nah, mengontrol inilah yang merupakan aplikasi yang hard application lah, ya, yang sudah betul-betul intervensi, ya. Kalau predict itu kan baru berupa desain atau perencanaan, ya. Kontrol itu sudah intervensi. Oke. Jadi sudah aksi betul, itu kontrol. Nah, kita itu beraksi tapi ngontrol juga tidak kadang-kadang, ya. Kontrol itu artinya aksi yang terkendali, aksi yang terarah, ya kan? Namanya juga kontrol. Kok tidak disebut action, karena action itu bisa kemana-mana, tapi begitu dia disebut control, itu artinya dia punya kendali terhadap aksinya itu. Seperti kita nyopir mobil, kalau cuman suruh nyopir, mungkin semua orang diajari starter, injek gas, muter setir, sudah bisa nyopir, tapi bisa nabrak kemana-mana. Yang menjadi kunci dalam professional driver itulah kontrol. Bagaimana dia bisa mengontrol mobil itu. Bukan sekedar mengendarai atau menjalankan mobil. Menjalankan mobil semua gampang sekali. Tapi mengontrol itulah yang akan menjadi menjamin kualitas dari aksinya itu. Nah, ini 4 hal ini kalau kita bisa resapi, kita pahami, kita hayati, ya,
nanti insya Allah ya ilmu apapun yang kita bangun, apalagi ini psikologi Islam ya, psikologi itu ilmu yang sangat penting. Kalau menurut Imam Ghazali ini yang bisa membantu kita masuk surga ini psikologi ini. Kalau cuman kesehatan kan hanya membantu kita semua sehat secara fisik, tapi kalau psikologi itu kan kaitannya dengan jiwa ya, pemikiran, pola pikir, dan itu akan berdampak pada perilaku. Perilaku itu bisa tersesat ya. Tapi kalau sakit gigi atau sakit anu kan ya paling cuma sakit doang, dan itu pun diampuni dosa-dosanya. Jadi nggak masalah kalau sakit itu. Tapi kalau psikologi ini sampai terjadi kekeliruan persepsi, kekeliruan keyakinan, ya, kekeliruan amalan, ya, karena teorinya salah, itu bisa berbahaya sekali, ya, risikonya dunia akhirat, ya. Itulah sebabnya kenapa psikologi Islam ini sebetulnya sesuatu yang wajib bagi seorang Muslim. Mestinya kaum Muslimin itu sudah semuanya itu harus mengadopsi psikologi Islam, karena ini ilmu yang penting sekali untuk menggait perilaku kita, sikap kita, ya, keyakinan kita ke arah yang diridhoi Allah, insya Allah begitu ya. Jadi ya memang tidak ada sesuatu yang instan ya, tetapi kalau ini sudah kita masukkan ke dalam agenda kita, baik secara organisasi maupun secara pribadi, insya Allah nanti jalan itu akan ada, terbuka ya. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu masuk ke psikologi Islam ini hanya sebagai sambilan ya, kita psikolog tapi juga belajar psikologi Islam misalnya gitu ya, itu ya nggak tahu kapan bisa terbangun ya. Ya insya Allah ini Prof. Taufik Kasturi sudah mendesain program S3 untuk psikologi Islam, mudah-mudahan nanti itu menjadi tonggak baru ya. Nanti mungkin terus jadi S2-nya, jadi S1-nya, jadi udah langsung diserap aja. Jaringan Muhammadiyah mungkin menjadi pelopor karena kan banyak ya. Terus nanti pokoknya yang swasta-swasta itu bisa lebih cepat. Kalau yang negeri kan justru ada kendala-kendala politik dan sebagainya ya. Tapi juga insya Allah kalau pengurusnya atau pengurus fakultasnya punya komitmen tidak masalah, karena saya pernah tanya kepada Bu Ilah Sailah ya, yang dulu dari Ban PT itu, Dikti dulu ya, tokoh untuk kurikulum, beliau mengatakan silahkan membangun kurikulum psikologi Islam, cuman ya jangan asal-asalan, harus ada penelitiannya, harus ada konsepnya, harus ada itu yang harus kita bangun, harus utuh ya. Kurikulum itu nggak bisa hanya judul doang, harus ada isinya yang solid gitu ya, harus didukung oleh karya-karya, harus ada buku teksnya, harusnya itu yang harus kita siapkan ya dari API ini, terutama sebagai organisasi tugasnya adalah menyiapkan hal-hal yang nantinya akan bisa diintegrasikan menjadi sebuah kurikulum begitu ya. Nah ini sekali lagi itu tadi dari 4 poin ini sebetulnya kalau dibagi 2 ya prediksi dengan kontrol itu bisa dianggap aplikasi, dan namun demikian prediksi itu masih berupa aplikasi yang sifatnya desain ya, bersifatnya masih berupa rencana ya. Tapi kalau yang kontrol inilah yang betul aksi. Artinya porsi teori itu lebih banyak daripada aksi gitu loh. Ya, porsi teoritisnya itu lebih banyak karena memang dalam prinsip makosid ya, approach makosid filosofi, tasawur itu harus tuntas dulu, baru tasarrufnya itu nanti akan bisa terjamin kualitasnya begitu. Baik, nah setelah kita paham itu, maka saya akan menyampaikan satu ilustrasi ya. Maaf. Ini coba kita baca dulu sih, saya tadi lupa. Penerapan yang berarti action adalah bentuk dari sifat control dari teori. Jadi ini saya tekankan kembali ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa action itu adalah tahapan keempat, ya, yaitu control tadi. Oke, jadi ini perlu dipahami.
Jangan sampai kita action doang tanpa teori, itu nanti nabrak-nabrak ya, seperti orang menyopir mobil tapi nggak tahu kontrol, itu kan berbahaya sekali. Nah, sekarang saya akan memberi satu contoh ya, sebuah teori ya. Yang ini tadi disebutkan oleh Mas Moderator, ada di buku motivasi, dan ini tahun ini barusan terbit edisi kedua ya. Nanti mungkin bisa pihak panitia kemarin juga sudah berbicara pada saya, kalau ada yang berminat bisa dikoordinasikan dengan panitia ya. Jadi teori roh ini adalah suatu teori tentang motivasi. Nah, kenapa motivasi penting? Karena motivasi itulah yang